Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Nahum 1 ayat 5. Namun dalam bahasa Batak Toba yaitu yang tertulis di Nahum 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu. Hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Idama di atas akadolok patni sebuah berita nauli namani tikon hadai mahon. Pestahon ma aka pestami ale Juda, garari ma aka bagabagam, aidang be soloan ni na somarniula ho, nungatung sun siap ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini merupakan seruan kabar gembira kepada Juda karena perlindungan dan damai sejahtera telah tiba kepada mereka. Ketika kita ditanyakan dalam kehidupan kita, dan mungkin kita pernah merenung atau juga merindukan, kapan aku mendengarkan kabar baik? Apalagi orang-orang yang sudah lama menantikan kabar baik. Kabar baik ini bisa dengan artian segala sesuatu hal yang dirindukannya, kelulusannya, atau bahkan mendapatkan rezeki mungkin, ya, dan mendapatkan mutasi yang promosi yang lebih baik, atau bahkan mendapatkan berita baiknya yaitu dinyatakan sembuh dari segala penyakit dan banyak hal mungkin yang kita selama ini gumulkan dan doakan, terlebih kelulusan anak-anak dan juga mendapatkan anak keturunan, mendapatkan rezeki, banyak hal mungkin yang kita nantikan kabar gembira datang kepada kita. Saudaraku yang terkasih, ingatlah sesungguhnya setiap hari adalah kabar gembira kepada kita. Ketika kita menghembuskan nafas kita setiap hari, itu merupakan kabar baik kita masih bisa hidup sampai saat ini. Dengan artian sesungguhnya kita menikmati sukacita. Dan katakan dalam setiap hari saya mendapatkan kabar baik. Dan di mana ada damai dan sejahtera, hati yang tenang, hati yang penuh damai, hati yang bersyukur, itu merupakan kabar baik yang sungguh luar biasa. Ada banyak orang tidak mendapatkan ketenangan saat ini, beban pikiran, dan banyak hal yang mendera sehingga sulit tidur mungkin, banyak hal yang dipikirkan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang terus berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur dan mengatakan hari-hari dalam hidupku adalah hari baik. Maka sama seperti yang dinyatakan kepada Juda, karena kepada mereka diwartakan kabar baik, tidak akan ada lagi yang menyerang kotamu, akan terjadi damai. Lalu apa yang dilakukan orang yang hidup di dalam damai dan sejahtera itu? Apa yang dilakukan orang yang senantiasa menghidupi kabar baik itu? Di dalamnya adalah selalu terhubung dengan Tuhan, dengan ketika kamu memiliki nazar, janji kepada Tuhan, bayarlah itu. Itu artinya menyatakan kepada kita bahwa apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita ikrarkan, dan hal yang membuat kita berbahagia di dalam kehidupan kita ketika kita mampu memberikan yang terbaik. Jadi salah satu ahli psikolog mengatakan ketika kamu ingin bergembira, memberilah dengan penuh sukacita, akan ada energi baru. Jadi bukan hanya persoalan menerima, tetapi di dalam hal memberi ternyata itu membuat hati bergembira. Jadi semakin kita banyak memberi atau bahkan memberi secara materi, memberi kebaikan dan lain sebagainya, itu memberikan energi terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang selalu pelit dan hanya tidak pernah memberi begitu, dia akan merasa terus kekurangan dalam kehidupannya. Maka di mana ada sukacita, digerakkan juga kepada kita terus menerima energi yang baik itu dengan hidup di dalam hal memberi yang terbaik, yaitu kebaikan, dan juga ketika kita dimampukan memberi materi, berikan karena itu memberikan secara khusus. Ahli psikolog juga mengatakan bahwa ketika kita memberi ada energi yang baik, energi yang sungguh luar biasa. Jadi hal memberi bukan persoalan untung dan rugi, tetapi
kepada kita dinyatakan karena saya memiliki damai dan sejahtera dan bersyukur atas setiap kehidupan ini. Maka dikatakan di dalam hal ini, bayarlah nazarmu. Apa yang sudah kamu janjikan dan ikrarkan, laksanakan dan kerjakan itu sekarang juga. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan, biarlah damai dan sejahtera tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami terus memberikan yang terbaik dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Engkau telah menguatkan kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.